Dimuliakan dan ditinggikan Engkau atas kami. Beri kami Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati kami. Sucikan setiap kami, layakan setiap kami, biar kami boleh datang dengan kesungguhan hati kami, bukan seperti kebiasaan belaka, tapi karena kami datang, karena kami mencintai Engkau, karena kami mengasihi Engkau yang begitu baik kepada kami. Terima kasih Bapa, serahkan seluruh anak-anakmu yang ambil bagian pada saat pagi hari ini, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, mempersiapkan juga seluruh sidang jemaatmu yang hadir pada saat pagi hari ini. Biarkan hati kami datang pada saat pagi hari ini dengan kerinduan yang menyala. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Itu karena kasih Tuhan yang senantiasa melimpah atas setiap kehidupan. Kita bersama-sama katakan pada Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar.
semuanya tentu ingin disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan.
Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah pada setiap saat, setiap waktu. Hari ini Tuhan, siang ini kami datang dan bersyukur kepadamu. Betapa indahnya kami mengiring Engkau. Engkau jadikan kami umat-Mu yang istimewa. Engkau jadikan kami umat-Mu yang percaya kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali siang hari ini dengan cuaca yang tidak terlalu panas, dengan segenap hati dan segenap jiwa kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kiranya lewat pujian dan penyembahan kita berkenan di hati Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita puji dan kita sembah. Khotbah siang hari ini kami ambil tema manusia yang istimewa. Iya. Kenapa saya sampaikan manusia yang istimewa? Karena pada dasarnya saudara dan saya ini adalah bukan siapa-siapa. Atau boleh saya katakan tidak layak. Kalau kita ini mau percaya kepada Yesus, ditarik, dipilih oleh Yesus dari kehidupan yang gelap, mungkin banyak dosa dan kesalahan, banyak kekeliruan, sekali lagi tidak layak. Mungkin dari jabatan, mungkin dari tingkat pendidikan, sepertinya tidak layak. Tetapi puji Tuhan, haleluya, Dia tidak memandang harta, Dia tidak memandang rupa, tetapi Dia memandang hati kita, memandang ketulusan kita, kesungguhan kita, kesiapan kita. Kita dibuatnya menjadi manusia yang istimewa. Kenapa istimewa? Saya berikan kesaksian terlebih dahulu. Kemarin hari Sabtu di rumah saya ada tamu istimewa. Siapakah tamu istimewa itu? Mungkin bagi orang lain biasa, mungkin bagi saudara biasa, tapi bagi saya itu tamu istimewa. Karena apa? Seorang hamba Tuhan, 3 hamba Tuhan, 30 tahun yang lalu tidak ketemu. Iya. Tidak pernah bersapa, tidak pernah dengar kabarnya. Hari Jumat tiba-tiba berkata, aku akan melayani di Salatiga, di gereja A. Aku mau mampir ke rumahmu dulu. Rencana mau istirahat di gereja ini. Aku tak istirahat di gereja dulu karena pelayanan masih hari Minggu pagi. Tapi sorenya ada pujian dan penyembahan dan kesaksian. Saya berkata kepada mereka, tidak tak tutup-tutupi. Di gereja tidak ada pastori. Kalau istirahat di gereja, maaf, tempat parkirnya tidak ada. Loh kenapa? Kalau hari biasa memang di sini dipakai, sebelah gereja itu dipakai jual beli online, sehingga tamunya penuh, parkirnya sampai di jalan. Oh ya wes. Terus bagaimana? Langsung saja ke rumah saya. Karena yang satu dari Ngawi lewat Karanggede langsung arah Seruan ke tempat saya tidak masalah. Yang dari Semarang langsung turun Seruan ke tempat saya tidak masalah.
Dan akhirnya terjadilah reuni kecil-kecilan. Begitu akrabnya, begitu indahnya, saling membangun, saling mendoakan. Dan itu saya anggap tamu istimewa. Yang istimewa bukan masalah suguhannya, bukan masalah tempatnya, tetapi penerimaan hati kami bersukacita. Saya dengan istri dengan sukacita menerima dia. Dan tahukah saudara kasihan, salah satu hamba Tuhan itu kakinya bengkak, terjadi pengkeroposan. Oh, sudah orangnya gemuk masih bengkak, bayangkan. Gemuk tambah bengkak. Tidak bisa jalan, harus pakai kursi roda yang dimodifikasi. Ya. Kursi roda dimodifikasi supaya kakinya tidak sakit. Saya katakan luar biasa. Saya diberikan motivasi seorang ibu hamba Tuhan yang istimewa. Sudah dalam keadaan sakit, masih mau melayani. Firman Allah khotbah, dia dari Ngawi ke Salatiga. Saya setelah dia pergi berangkat, saya dengan istri saya ngomong sendiri, iya sakit kayak gitu kok masih mau melayani. Bukankah enak di rumah ngopi-ngopi, makan-makan? Rupanya Tuhan tidak seperti itu. Firman Allah berkata, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Di saat orang menganggap remeh, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Dan sekali lagi, saya anggap dia adalah tamu istimewa. Dan bagaimanakah dengan keistimewaan dalam kehidupan kita? Sebelumnya kami berikan salah satu cerita yang di dalam Alkitab. Keistimewaan yang pertama adalah terjadi bagi bangsa Israel. Notabene dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan terjadilah dengan anak-anaknya 12 suku Israel. Kepada Yakub dikasih nama Israel. Dan mulai saat itu Tuhan memberikan perjanjian bahwasanya umat Israel, umat pilihanku, umat yang istimewa ini, dia akan mendapatkan perjanjian anugerah yang daripada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Dilihat dari kekurangan dan kelebihannya, rupanya Tuhan memilih Yakub. Karena dia mendapatkan hak kesulungan yang seharusnya jatuh yang namanya Esau. Tetapi hanya karena gara-gara semangkok kacang merah, hak kesulungan Esau ditukarkan dan diberikan kepada Yakub. Bapak Ibu Saudara yang kasihan, itu perjanjian lama yang ada dalam kitab Kejadian pasal 32. Perjanjian Tuhan tidak pernah dilewatkan. Perjanjian Tuhan ya dan amin. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu terjadi. Apa yang disampaikan Tuhan tidak pernah diingkari. Perjanjian tentang keselamatan, keistimewaan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel jatuh bangun di padang gurun. Bangsa Israel bagaimana dia melawan Tuhan, bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap punya rencana yang indah bagi bangsa Israel. Dan sampai saat ini Israel adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Israel, Abraham sampai kepada Yakub dan melahirkan keturunan sampai kepada Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampailah kepada setiap kita, termasuk umat atau orang-orang yang istimewa. Itu dalam perjanjian lama.
Terus dalam perjanjian baru, zaman anugerah, zaman Roh Kudus, saudara dan saya, keistimewaannya ada di mana? Saya mencatat ada 5. Kalau bisa disambung nanti minggu depan. Tetapi saya ambil 5 dulu. Walaupun mungkin banyak, tetapi 5 keistimewaan yang ada dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya. Tuhan tidak melihat derajat pangkat kita. Tuhan tidak melihat warna kulit kita. Tuhan tidak pernah melihat seberapa yang ada pada kita. Tetapi Tuhan melihat saudara dan layak mendapatkan keistimewaan. Saudara dan saya mendapat kekuatan yang baru, predikat yang baru oleh Tuhan. Kalau pada zaman perjanjian lama, dosa itu ditebusnya dengan darah binatang. Tetapi dalam perjanjian baru sudah tidak lagi apalagi setelah Yesus disalibkan. Zaman perjanjian baru ada keistimewaan bagi orang percaya. Yang pertama, sekali lagi saya ambil 5, walaupun banyak kalau kita gali dalam firman Allah, saya ambil 5, dipanggil sebelum dunia dijadikan. Mohon dibacakan Yohanes pasal 15 ayat 16 dan juga Efesus 1 ayat yang keempat. Saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa? Saudara dan saya sudah dirancangkan oleh Tuhan, dipanggil, direncanakan sebelum dunia dijadikan. Luar biasa, menjadi salah satu nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan pada waktu itu. Yohanes 15 ayat 16. Iya. Salah satu membaca. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu, bukan kamu Ika yang memilih aku, bukan kalian yang memilih aku, tetapi bukan karena kekuatan yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tetapi akulah, dikatakan dalam firman Allah dalam huruf besar, aku Tuhan yang memilih kalian, memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan dan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memilih kepada kita tidak pernah salah. Walaupun dalam ayat itu, dalam pasal itu dijadikannya Tuhan memilih 12 rasul, 12 murid Tuhan Yesus, yang satunya mengkhianati Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Bukan berarti kesalahan Tuhan, tetapi karena kesalahan manusia yang tidak menjaga hak kesulungan tadi, yang tidak menjaga keistimewaan, yang tidak menjaga panggilan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, luar biasa, Engkau yang memilih aku. Tuhan yang memilih saudara dan saya. Amin. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Iya. Ayat 4 yang benar. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih saudara dan saya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah memanggil kita punya rencana, punya visi yang jelas. Walaupun mungkin saudara sekarang masih ada dosa, masih ada kesalahan, tetapi Tuhan ingin menyucikan kita, ingin menguduskan kita, supaya kita layak menghadap kepada hadiratnya, layak untuk masuk surga, layak menjadi membelai wanita. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya pernah mimpi.
Dan mimpi ini tidak bisa saya tafsirkan sendiri. Beberapa waktu lalu saya mimpi bertemu dengan seorang wanita yang sangat sempurna. Pakai kebaya, pakai ini biru, cantik sekali. Cantik banget. Saya dalam waktu seminggu saya pikir tidak ada temanku yang secantik itu. Tidak ada saudaraku yang secantik itu. Terus siapakah Tuhan orang ini? Siapakah Tuhan orang ini? Kenapa Tuhan tidak memberitahukan kepada saya? Saya berdoa, siapakah Tuhan? Masih dalam hati saya, belum saya sampaikan kepada istri. Setelah 1 minggu lewat, saya sampaikan kepada istri saya, nih Mak, aku mimpi ketemu seorang yang sangat cantik. Sangat cantik, sempurna. Dan belum ada dan tidak ada yang saya cari dimanapun di dunia, ada teman saya dan sebagainya. Rupanya istri saya dipakai Tuhan. Itu ibu yang ada di Ambarawa. Langsung betul. Dia seorang ibu yang sangat cantik, yang disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakitnya. Tahun 90-an saya doakan orang itu. Dulu pernah stres, sudah lewat jalan besar ke kuburan, kalau tengah malam lari ke kuburan. Pokoknya suami dan anak-anaknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan waktu saya ke sana bersama dengan teman saya doakan dalam nama Yesus. Saat itu juga Tuhan sembuhkan. Saat itu Tuhan sudah sembuhkan dan normal kembali tanpa besok-besok. Dan sampai titik yang terakhir dia disembuhkan Tuhan, dan memang orangnya sangat cantik. Hari Kamis yang lalu, seminggu yang lalu, dia dipanggil Tuhan. Tapi setelah itu, setelah ditafsirkan oleh istri saya, itu Ibu Soeharto. Sore kita ke sana. Saya ngomong dengan ibu dan sebagainya. Saya berkata, Ibu dipersiapkan oleh Tuhan menjadi wanita-wanita Kristus, menjadi mempelai wanita oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun orang Katolik, tetapi sempat kami baptis di kota di Sungai Senjoyo. Dia sangat tekun dan dia sangat, setiap bulan sekali saya ke sana doa. Saya sampaikan firman Allah. Seminggu yang lalu dia dipanggil Tuhan. Saya dikasih tahu, Pak, Ibu sudah dipanggil Tuhan. Dan saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya langsung ke sana, dan karena hari Kamis dan hari Jumat ada pelayanan, Sabtu ada pelayanan, Minggu ada, saya tidak bisa kemarin baru ke sana, ketemu dengan anak-anaknya semuanya. Anak-anak dipakai Tuhan, anak-anaknya hampir semua jadi guru. Dan apa yang terjadi saya sampaikan semuanya. Mereka menangis, mereka bersyukur punya ibu yang sudah dipersiapkan Tuhan seperti itu. Saudara ini kasih Tuhan, saya berkata Tuhan, saya memang ngomong langsung, maaf Bu, Ibu siap-siap karena suaminya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Maaf Bu, Ibu persiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Saya tidak berani kapan mau dipanggil dia, tapi dipersiapkan. Dan itu tatkala saya lihat di sana, waktu sudah dimandikan dan dipakaiani yang dengan pakaian yang lengkap, begitu cantiknya. Tidak berubah. Orang-orang sekampung, rumahnya di sampingnya Dr. Munjirin, Bupati Semarang. Saya kata Tuhan luar biasa. Berarti sudah ada orang-orang istimewa. Dan saya sampaikan kepada anak-anaknya, supaya mereka juga mempersiapkan diri, menggantikan menjadi orang-orang istimewa, dipakai Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang istimewa yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, kalau perjanjian lama umat Allah berdosa, saya baca di dalam kitab Ayub pasal 1 dikatakan, tatkala sebelumnya, saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal.
Kalau dalam perjanjian lama, dalam kitab Ayub pasal 1 itu, setelah anak-anak Ayub mengadakan pesta pora, minuman keras tentunya, Ayub sebagai orang tua dan imam, setiap hari dia mempersembahkan korban binatang, menyembelih korban binatang. Dalam hati saya, berapa jumlah dia punya binatang. Tetapi Ayub dikenal orang yang kaya pada waktu itu, punya kambing domba berapa ribu gitu. Jadi kalau dipotong tiap hari itu tidak masalah, karena dia beranak terus gitu. Tetapi itu gambaran. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara dan saya bukan lagi dengan darah anak kambing atau sapi, tetapi darah yang mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat yang 19. Ayo Pak Iwan, suaranya. 1 Petrus pasal 1 ayat 19. 1 Petrus ayat 1 Pasal 1 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Melainkan dengan darah yang mahal, Bukan darah binatang biasa, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang sama dengan seperti darah anak domba, yaitu darah Kristus yang mati di kayu salib, menetes tercurah ke bumi, ke dalam hati setiap kita, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Perhatikan, tidak ada noda dan tidak ada cacat. Saudara percaya atau tidak, yang namanya binatang pasti ada cacatnya. Betul ya? Halo? Betul ya? Semua binatang sekalipun itu dikatakan, wah saya punya anjing hitam yang mulus, pasti ada cacatnya. Punya ayam, orang Jawa, ireng mulus, cemani, pasti ada cacatnya. Tetapi darah anak domba, darah Kristus Yesus, tidak bercacat dan tidak bercela, suci, kudus, dan layak menjadi persembahan bagi umat Allah di kayu salib pada waktu itu. Luar biasa, menyucikan hati kita, menyucikan dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Yang ketiga yaitu menjadi bangsa yang terpilih. Masih di Petrus, Pak. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tadi ayat sebelum dikatakan kamu dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan sekarang firman Allah kembali, Petrus berkata, kamulah bangsa yang dipilih. Sesungguhnya saudara dan saya tidak layak, harusnya dibuang. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, bukan bangsa yang biasa, tetapi bangsa kerajaan Allah yang kudus dan tidak bercacat celah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan, saudara dan saya bukan umat manusia biasa, bukan milik dunia, tetapi milik Tuhan, milik Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya saudara dan saya setelah dipilih, ditebus dengan darah yang mahal, memberitakan perbuatan yang besar oleh kesaksian kita kepada Tuhan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Perhatikan, Tuhan sudah memanggil kamu dari kegelapan. Bukan masalah hitamnya, dari dalam gelap. Artinya dari dunia yang gelap, dari dosa-dosa,
Kita dipanggil, kita dipilih. Ada pujian berkata, kita dipilih dari segala bangsa di atas muka bumi. Saudara boleh perhatikan di lingkungan saudara seberapa banyak yang dipilih oleh Tuhan. Kalau mungkin Salatiga karena memang kota Kristen mayoritas, tetapi seperti saya, keluarga kami, lingkungan kami belum mengenal Tuhan, tapi luar biasanya Tuhan memilih kami sekeluarga. Bahkan waktu saya ada di kampung saya, di satu kelurahan itu belum ada yang jadi hamba Tuhan. Saya termasuk yang dipilih yang pertama. Walaupun sudah ada Kristen dari sejak zaman Belanda, tetapi tidak ada satupun yang menyatakan ingin melayani Tuhan sepenuhnya. Tapi saya dipanggil Tuhan bukan dari kalangan elit, bukan dari kalangan orang kaya, bukan dari kalangan orang yang agamawis, bukan dari kalangan yang darahnya biru, justru darah yang kotor. Dari kalangan yang paling bawah, mungkin ekonomi termasuk miskin. Kalau sekarang mungkin pantas di rumah saya itu dibuka di sama pemerintah dukung, dan mungkin pantas mendapatkan BLT tiap bulan atau bantuan dari sembako. Pada waktu itu belum ada, sehingga dengan sangat sederhana kami hidup. Tetapi dalam kesederhanaan itu rupanya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan sekarang adik saya juga melayani, dan sekarang banyak sekali jiwa-jiwa yang Tuhan menangkan di daerah sana. Saudara kasih Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal dan menjadi bangsa yang terpilih. Kalau sudah menjadi bangsa yang terpilih, apakah Tuhan sudah bentuk itu saja? Oh tidak. Tuhan masih punya rencana yang lainnya. Tuhan masih menjaga kita, dijaga. Dalam Sakaria pasal 2 ayat 9. Halo, siapa lagi? Mbak Nana, suaramu mana? Sakaria pasal 2 ayat 9. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Katakan amin. Sakaria 2 ayat yang ke-9. Sakaria 2 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka. Tuhan yang menggerakkan tangan sendiri, dengan tangan langsung Tuhan menggerakkan kepada bangsa-bangsa pada waktu itu. Dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Orang menjadi jarahan kepada mereka dan dibuang ke Babel dan menjadi orang-orang yang kerja keras. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Dan tetapi sekarang kamu harus mengetahui Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Betul ayat selanjutnya mungkin? Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berdiam di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya, dibuatnya kita menjadi biji mata Tuhan. Iya. Tadi tidak ada kata-kata biji mata Tuhan. Sakaria 2 ayat 8. Tolong dibaca. Nah. Sakaria 2 ayat 8. Sebab Iya. beginilah firman Tuhan semesta alam. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam disampaikan kepada semua manusia, semua musuh-musuh Israel. Terus Dan
dan dalam kemuliaannya telah mengutus aku Dalam kemuliaannya Tuhan mengutus Imam Zakaria mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, musuh-musuh kamu di dunia ini. Sebab siapa yang menjamah kamu, Siapa yang menjamah kamu, siapa yang berani menjamah kamu, siapa yang coba-coba mengusik kamu, ingin mengusik kamu, berarti menjamah biji matanya. berarti menjamah biji matanya atau biji mata Tuhan. Amin. Biji mata Tuhan atau di bawah atau di atas? Kalau di bawah namanya mata kaki. Kalau yang di biji mata Tuhan ada di atas, artinya Tuhan memuliakan sudah di atas, ada di depan lagi. Saudara dan saya menjadi umat yang istimewa oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut apapun yang ada di dunia ini. Kita dijaga Tuhan, saudara dilindungi Tuhan dari segala sakit penyakit. Tuhan berikan saudara dan saya kesehatan. Amin. Saudara sehat? Luar biasa. Karena penjagaan Tuhan demikian rupa, Tuhan mengadakan mujizat setiap hari, setiap saat. Satu kesaksian dulu yang masih baru, fresh. Beberapa hari yang lalu, anak saya kena sakit udun, tahu udun ya? Bisul, bisul itu kecil, udun itu gede sandok. Biasanya udun itu tidak mau di tempat yang ketok, gampang gitu ya. Itu di tempat duburnya. Betapa sakitnya 1 minggu itu saksinya Mbak Sri itu yang mewangi di sana. Seminggu lebih dia nangis, bagaimana mau buang air besar nangis, mau bisa nangis, buat jalan tidak bisa. Dalam hati saya, kok ini manggon, kok ini bono, kalian, buat manggon ke tanah, buat gini kan gampang ngopani di tempat itu, nangis. Singkat cerita, dia dibawa ke Pak Wat dan dia akan dioperasi. Dan satu-satunya jalan dioperasi, meledos sandok itu. Saya lihat fotonya, wah, anak saya tidak berani lihat fotonya. Meledos, berdarah dan sebagainya. Dioperasi dan malam itu juga harus dioperasi. Fatalitas gula darahnya 500 lebih. Dokternya tidak jadi operasi. Dan kalau dioperasi itu katanya sekitar 89 juta. Operasi nekono dia larang. Nah ini kayaknya mungkin murah ya. Atau sesar murah. Tapi di situ mahal. Dibawanya pulang. Harus diturunkan gulanya dulu. Saya bapaknya. Saya cerita apa adanya, dan Tuhan dulu pernah pakai saya, pakai ibumu, berbagai mujizat Tuhan kerjakan luar biasa. Saya berkata, Tuhan tolong. Saya nangis, saya berkata kepada Tuhan, saya mohon Tuhan tanganmu campur tangan di bagi anak kami Tuhan. Karena dia ada biji matamu, anak yang istimewa, dia pelayanan. Baru saja dia punya anak yang pertama, lagi senang-senangnya harus yang gendong anaknya laki-laki. Aduh, malah ngopeni istrinya, ngopeni bayi loro, sisi bayi cilik, sisi bayi tua. Saya sama istri saya, Mbak Sri sama anaknya dan sama istrinya sama dia, saya berdoa, Tuhan, saya sambil nangis, saya mohon uluran tanganmu Tuhan, mohon pembelaanmu Tuhan, Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan singkirkan, Tuhan patahkan sakit penyakit. Saya waktu itu sangat konsen dengan Tuhan. Saya dekat dengan Tuhan.
Tuhan tolong malamnya saya doa. Apa yang terjadi saudara Tuhan? Aduh luar biasa Tuhan. Inilah umat pilihan Tuhan yang istimewa. Setelah itu saya pamit. Sebelum pamit, istrinya berkata, Pak, napa nih, Pak, sakitnya, penyakitnya rontok. Tahu rontok? Yang tadinya sak bola pingpong atau sak telur itu medeni, pinggir-pinggir yang sakit hitam itu bisa meleleh. Ditambah dengan tampon, ditambah dengan pampers, bersih. Dan akhirnya sampai sekarang sembuh, sudah lagi bisa, ke Jogja bisa, dan tidak lagi dioperasi. Saya katakan itulah Tuhan kita. Jadi saudara harus percaya, saudara umat pilihan Tuhan, amin. Biji mata Tuhan yang dijaga oleh Tuhan. Saya percaya kalau saudara lagi sakit punya uang, mungkin sakitnya nggak tahan. Saya hanya berkata, memang penyakit itu sakitnya nggak karuan. Yang pernah ada yang pernah ujian, panas, cokot dan lain sebagainya, geges. Bina penak memang gue ikut tangan aku berbicara, mangkon ini pun. Rupanya Tuhan ingin supaya kita sungguh kepada Dia. Rontok penyakitnya dan tidak jadi operasi kering. Bisa aktivitas. Kemarin ke rumah karena sudah 35 hari anaknya dibawa ke rumah, kebetulan pas ada tamu itu, lalu saya senangnya punya cucu satu lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saudara yang biasa naik sepeda motor tidak pakai kacamata, kena angin, kena samber motor, sakit di Mbak Ira nggak pernah tuh numpak banter-banter sih, jadi orang mikir samber motornya tak samber malah. Debu, pasir, saya nggak berani kalau nggak pakai kacamata. Sehingga saya pakai kacamata yang hitam itu bukan berarti gaya kayak detektif, tidak. Takut dengan debu. Biji matanya harus dijaga demikian rupa. Saudara yang sayang dengan matanya dikasih kacamata. Saudara yang dikasih yang sayang dengan matanya kalau mau berangkat ibadah dicoreng dulu, betul nggak? Kasih hitam-hitam gitu biar cantik gitu. Karena sayang dengan biji mata Tuhan. Tuhan begitu sayang juga dengan biji matanya, saudara dan saya. Yang kelima, yang terakhir, nanti kalau saya punya kesempatan saya akan sambung. Jadi apa lagi? Yang kelima, tidak tanggung-tanggung. Setelah kita menjadi umat pilihan Allah yang istimewa, dipanggil sebelum dunia dijadikan, ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal, menjadi bangsa yang terpilih, imamat rajani, dan menjadi biji mata Tuhan, semuanya sia-sia percuma kalau kita tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 tanpa teks. Mbak Nana, halo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Kerajaan surga, kerajaan yang kekal itu diberikan kepada umat pilihan Allah. Karena begitu kasih Allah akan dunia, kasih Allah kepada saudara dan saya. Dipersilahkan, hai sahabatku, sabaslah engkau, masuklah dalam kerajaan yang kekal. Oh, luar biasa. Saudara dan saya, umat yang istimewa, mendapatkan bagian itu yang kita rindukan bersama-sama. Tapi sekali lagi, jangan keselamatan itu, jangan buat sulung itu, hak kesulungan itu ditukarkan dengan kacang merah. Perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang nggak ada nilainya. Semangkok kacang merah, berapa harganya?
Salatiga berapa? 7.000 ya, 7 sampai 10. Yang di itu Mbak Ika berapa? 10.000 ya. Kacang itulah, kacang merah. Kalau kacang merah memang agak mahal karena ada babinya. Ya, yang mahal babinya itu Pak Iwan ya. Kalau kacangnya merahnya murah, tapi tambah babinya itu, tambah tulangnya itu membuat mungkin 25 sampai 30.000 yang ada di Dotongan itu ada. Kok Pak Pilaro tahu dong makanan enak, saya tahu walaupun, tapi saya paling suka yang rasa bayar. Nah, rasa bayar saya senang diajak anak dan teman. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi mari umat pilihan Allah, tegakkanlah dirimu, kuatlah dirimu, apapun yang terjadi. Saudara sadar betul, saudara dan saya sudah ditebus dengan darah Kristus.